telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, coba perhatikan itu. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Betul. Nah, Yaitu apa yang keselamatan, betul. Keselamatan di apa yang surga, disediakan keselamatan di surga bersama dengan Allah. Nah, mantap. Keselamatan di surga kan? Berarti Betul. apa yang disiapkan oleh Tuhannya Yesus di surga itu enggak terlihat. Sebentar, jangan kau masuk-masukkan Tuhannya Yesus, sabar, itu jangan memelintir, gunakan kata-kata yang benar. Apa yang disediakan Yesus? Kan memang loh, itu kan Allah di situ. Jangan seperti Bahkan kerjaan. Iya kan memang Yesus kan memang disebut sebagai hamba Tuhan, cemananya. Betul, hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya harusnya kau tanyakan, Immanuel, apakah Yesus punya Tuhan? Sebagai pemeluk agama Kristen, kami menjawab Yesus tidak punya Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus adalah Tuhan. Baik, ketika Yesus dikatakan sebagai hamba Tuhan, siapa Tuhan yang dimaksud? Oke, sabar. Oke. Kenapa ada narasi Yesus hamba Tuhan? Itu untuk apa itu narasi itu? Kenapa itu? Munculnya narasi seperti dikatakan Yesus, dan aku adalah utusan, ada juga Yesus sebagai hamba, adalah sebagai penghambaan atau sebagai kemanusiaannya dia harus sebagai hamba, dia kan mengambil rupa manusia di dalam rupa manusia. Sabar lu anak muda, di dalam rupa manusia. Di dalam kemanusiaannya dia merendahkan diri sebagai hamba. Tetapi dia betul. Dia merendahkan diri sebagai hamba kepada siapa? Ya, kepada siapa? Dia merendahkan diri ya pada dirinya sendiri. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri sebagai hamba kepada siapa? Kepada semuanya, kepada Tuhan, kepada manusia. Kemana-mana. Abang merendahkan Yesus itu kalau begitu. Masa Yesus merendahkan kepada semua? Janganlah merendahkan Yesus. Yesus itu kan Aku tanya kau. Yesus itu dia itu mengambil dari mulai kelahirannya itu mengambil situasi hina. Lahir di kandang hewan. Kola dulu adanya manusia. Bukan menggunakan. Jadi kan begini. Bukanlah contoh nih memuliakan Yesus dengan sanjungan-sanjungan yang tidak pada kebenaran, itu yang sebenarnya merendahkan. Kalau aku bilang Yesus itu sebentar dulu dia. Yesus itu lahir di kandang domba yang hina. Apa aku salah? Ya salah lah. Apa di mana salahnya? Ya harusnya kan di kandang domba yang mulia. Enggak begitu kami Dio. Begini aja. Coba kita cek akalnya Abang ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau tanya Bang siapa nih Bang Immanuel. Bang Immanuel, Tuhan itu mulia enggak? Mulia. Nah, kenapa kau bilang tadi hina? Loh, apakah hanya karena dia lahir di kandang hewan itu, di kandang domba itu, dia menjadi hina, dia menjadi tidak Tuhan? Ya, karena dia dilahirkan. Sebentar. Sekarang kita masuk ke ranah bukti. Dia lahir di kandang domba nih di Yerusalem nih. Lahir di kandang domba. Apakah dia bukan Tuhan? Dia Tuhan. Adakah orang yang menyembah dia? Ada. Siapakah orang yang menyembah dia ketika lahir? Orang Majus. Datang orang Majus, ahli astronomi, ahli perbintangan, datang melihat bintang di timur sana, datang mencari-cari dia. Kemana-mananya Immanuel nih, aduh. Bentar. Iya. Sekalipun kita sepakat dulu Tuhan itu mulia enggak? Mulia. Mulia. Kenapa?
Oke, kalau Tuhan itu mulia, kenapa kau katakan dia lahir di kandang domba yang hina? Memang lahir. Jadi kandang hewan itu hina atau mulia? Loh, kan kau yang sebutkan tadi kandang domba yang hina, berarti hina dong. Iya, bukan aku kandang domba dia mengambil, dia sendiri yang Bang, mengambil. Bang, Dia yang nggak usah memilih. banyak bohongmu, Bang. Bang, nggak usah banyak bohongmu. Ya, dia. Ada tradisi kuno yang mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di sebuah Gua ya. Apa itu? kau bilang kandang. Bang Little Big, Bang Little Big sebentar, izin. Bang Dio, ini dilanjut Bang Ban atau gimana? Iya, enggak apa-apa, lanjut Enggak. aja. Maksudku sudah. nanti lanjut, cuma kalau si Immanuel ini berkata, cobalah kau berkata Bang, gini. bukan ini Bang. gitu loh. Jangan kau bohong. Ini aku sampai sini saja ya. Hal ini Oke, biar menjelaskan kuterangkan. bahwa dulu lebih sering dikatakan gua Natal ya. Ada namanya Goa Maria, bukan kandang Maria, bukan kandang Natal. Nah, kau jangan membohongi orang-orang yang menonton. Itu saja yang aku miriskan begitu. Silakan lanjut Abangku Dio. Lanjut aja diskusi sama Ya, Immanuel. itu- Biar ku jawab kau, Bang. Silakan, Bang? Immanuel, Biar ku jawab tadi kita kau, sudah ya. sepakat kan? Kita sudah sepakat bahwa Tuhan itu Bentar, mulia. sebentar. Biar ku jawab dulu si Ban ini tentang gua dan kandang. Oke, oke. Sebentar dulu dia ya. Jadi di Israel itu orang itu menggembalakan biri-biri itu mau sampai malam. Kadang mereka nggak pulang ke rumah, dimasukkannya ke dalam gua-gua sebagai tempat perlindungan domba-domba ini. Nah, jadi jangan kau samakan kandang Indonesia yang dari papan kayu-kayu kena paku dengan kandang di Israel. Gua itu pun, jadi yang gua itu pun, gua yang di Israel di Yerusalem itu pun kandang dombanya itu. Bukannya aku bilang papan-papan triplek kena paku-paku. Yang namanya dia lahir di kandang domba, tapi di dalam gua itu. Memang biasa domba dimasukkan ke gua di Israel. Orang banyak gua-guanya orang. Gak usah banyak bohong lagi. Sudah ku bilang gak usah kau banyak bohong. Kenapa ada dibikin begini? Oke. Kau ini Coba mana tunjukkanlah, nggak apa-apa, tunjukkanlah. Nah, ada itu kan di kandang semua ini. Sabar dulu, sini dulu kawan, Nah, makanya sudah ku bilang kalau bohong jangan bukan bohong Sudahlah. gini kawan. Di bulan 12 kemarin kami mau banyak kali kau cakap makin banyak bohongmu. sebentar dulu. Di bulan 12 kemarin kami kan Natalan nih, banyaklah kami buat hiasan-hiasan, pernak-pernik. Kandang itu kami buat dari kayu, kami ketok-ketok, kami buat lagi seng-sengnya. Itu kan kandang versi Indonesia. Itu kan versi. Ngerti nggak Kenapa kau? kena kau Tapi bikin goa? untuk dari mana batu-batunya banyak kali habis, dan buat semen-semennya itu lagi. Dan capek Nggak ngangkat-ngangkat perlu dari batu padasnya itu. karton-karton aja kau bikin. Kenapa kau Dari tidak kreatif? Ada Minimal juga nggak nipu gitu loh, nggak nipu yang Kenapa memang kau lahirnya di tuduh goa. Kenapa kau mau bikin di Kenapa kau kandang? paksa orang? Gini kawan, jangan kau bilang orang menipu, kau yang salah paham. Hanya karena nggak sesuai dengan pemikiranmu, kau tuduh orang menipu. Daripada kau bikin kandang? Itu kan versi Indonesia. Adakah kusangkal bahwa kandang domba di Israel itu gua? Emang gua kok, tapi di Israel. Kalau di Indonesia kandangnya dari papan triplek-triplek. Enggak kusangkal. Macam pernah aja kau pernah ke Israel. Macam pernah pula kau, ya kan? Bah. Itulah melanggar tradisi. Mana ini? Jadi begini Melanggar kawan. tradisi. Ya gitu aja. Ya lanjut, Kita silakan kembali Bang Dio, aja. lanjut. Immanuel, kita kembali lanjut. aja. Kalau Boleh. kita sepakat Tuhan itu mulia, maha mulia. Ya, kenapa kalian Kristen itu harus menghinakan Tuhan kalian gitu loh. Siapa yang menghina Tuhan kami? Loh, Nah, tadi kau bilang lahir di kandang domba yang hina. Gimana betul. ya? Nah, Di kandang betul. domba. Iya. Itu menghinakan nggak itu? Enggak. Loh. Tuhan lahir di kandang domba yang hina. Nah, Itu penghinaan, bro. Kalau lebih parah lagi, kalau aku bilang Penghinaan itu, bro. Aduh. Ini aja ya. Bagimu itu hinaan. Itu kan pemikiranmu. Bukan pemikiranku, semua orang yang berakal sehat. Oh ya, Mak. Jangankan Jadi Tuhan, dengarkan.
dengarkan dulu dong. Gantian kita bernarasi. Silakan. Kita ini diberikan akal sehat. Terlepas kau Kristen atau bukan Kristen dan semua teman-teman yang menonton di bawah. Jangankan Tuhan yang maha mulia, manusia saja. Anggaplah kita ambil raja lah. Raja ini kan mulia. Dia dimuliakan oleh rakyatnya. Ketika ada rakyat mengatakan raja ini lahir dari kandang domba yang hina, apa enggak menghinakan raja itu? Dia ngomong kayak begitu. Pasti. Loh kok enggak? Kalau memang dia lahir di kandang hewan, Ya berarti memang hina. iya. Iya berarti memang hina kan? Yesus memang lahir di kandang domba yang hina dan dia mengambil kehinaan itu. Nah itu barusan kau bilang dia mengambil kehinaan. Dengar, oke. Kau telah Pertanyaan gini. menghinakan Tuhanmu sendiri. Bukan aku sebenarnya gini Dio ya, konsep kekristenan sebenarnya kehinaan itu milikkunya itu, tetapi Yesus mengambilnya. Kehinaan itu milikkunya. Kami orang berdosa inilah, kita orang kau nggak ikut kau ya karena kau nggak percaya Yesus. Kami orang yang berdosa inilah yang terkutuk. Aku ini si Immanuel ini manusia terkutuk dan hina inilah yang dia ambil Yesus, kutuk dari aku dan kehinaanku inilah ditanggung Yesus. Maka dia lahir di kandang domba yang hina. Seharusnya aku ini yang hina. Aku yang hina diambil Yesus. Yesus menanggung kehinaanku. Baik. Begitu Yesus menanggung kehinaanmu, berarti Yesus menjadi hina. Yesus tidak hina. Lah, tadi katanya menanggung kehinaan, berarti dia hina dong. Ya akhirnya ya memang dia menanggung kehinaan itu. Iya berarti ketika dia menanggung kehinaan dia menjadi hina, betul? Dia nggak dihina, dia menanggung kehinaan itu. Jadi dia yang terhina. Darel menanggung hutang. Yang berhutang siapa? Aku yang membayar hutang itu. Darel menanggung hutang, berarti yang berhutang Darel. Yesus yang menanggung kehinaan, berarti yang hina siapa? Yesus lah yang jadi terhina. Ya betul. Berarti Anda baru saja mengkonfirmasi Anda telah menghinakan Tuhan Anda sendiri. Bukan aku menghinakan, dia yang menanggung kehinaanku. Aku kian yang terhina. Itulah Tetapi kan? Yesus sebentar dulu ya Dio. Maka yang ada di Galatia dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib itu kan. Lalu muncul pertanyaan kalian ya apologet. Woi Immanuel, apakah Yesus terkutuk? Yesus terkutuk karena dia menanggung kutuk yang seharusnya kutuk itu sama aku. Jadi Yesus yang menanggung itu sehingga aku bisa ke surga, selamat dan menuju surga. Iya, Gitu. tanpa Bang Darel, tanpa abang sadari, abang menghinakan Tuhan abang sendiri. Perasaanmunya itu. Loh kok perasaan tertulis kok? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Terkutuk nggak dia? Ya Yesus jadi terkutuk, dia menanggung kutuk kami. Ya udah berarti secara tidak langsung kalian meyakini umat Kristiani di Indonesia. Aku nggak tahu di luar negeri ya, karena aku nggak pernah ketemu dengan mereka di luar negeri. Umat Kristiani di Indonesia meyakini bahwa Tuhan mereka itu hina, terkutuk, betul? Memang dia menjadi terhina karena menanggung hina yang seharusnya kami tanggung. Iya, konfirmasi ya. Betul. Berarti Tuhannya umat Kristen itu Tanya sama hina, terkutuk, betul? Terkutuk, Yesus menanggung kutuk kami itu. Nah, sekarang kita kembali tadi kesepakatan kita tadi. Silakan. Tuhan yang maha mulia itu siapa? Kalau Yesus terkutuk, kalau Yesus Tuhan yang terkutuk, kalau begitu siapa Tuhan yang maha mulia itu? Yesus. Loh kok Yesus lagi, kan dia terkutuk, dia nggak mulia jadi ya. Tunggu, maka gini, Immanuel, mana buktinya Yesus maha mulia? Nah, masuk lagi di Matius 28. Itulah aku katakan tadi, Darel. Kontradiksi. Kok sabar dulu, sabar. Enggak, ini bukan masalah sabar enggak sabar. Coba Bang Darel. Enggak, Bang Darel, coba ini dong. Coba berpikir secara logis ya. Sabar dulu dia. Bukankah aku menjawab dia dengan jujur? Adakah jawabanku jawabanku pelin-pelan atas pertanyaanmu? Ya pelin-pelan lah.
Tadi abang Kenapa lu? sepakat. Sabar. Tadi kita sudah sepakat Tuhan itu maha mulia, betul? Betul. Betul. Endingnya Tuhan yang abang akui sebagai Tuhan yaitu Yesus Kristus itu Betul. terkutuk. Menanggung kutuk kami. Dia yang tidak Hanya, bersalah iya. menjadi kutuk Iya, untuk whatever lah, apapun itu, mau dia menanggung Iya. nggak menanggung, intinya Yesus terkutuk. Berarti kan dia nggak maha mulia. Oh tidak, itu kan versimu Nah, terus aja. Jadi kalau versi? kau bawakan sabar, kalau kau bawakan pola pikir manusia kepada pemikiran Allah, nggak nyampe, nggak nyambung. Jadi kalau kita sebagai manusia ya, dia kan terkutuk, berarti dia terhina, betul. Tapi ingat di dalam kehinaan itu dia maha mulia, dia mengambil Ini. kembali kemuliaannya. Darel, Oh aku iya, berbicara, silakan. Boleh. aku berbicara sebagai manusia. Berakal. Dengarkan. Jadi jangan kau bawa pemikiran Tuhan bla bla, itu udah luar konteks kita. Boleh. Aku berbicara sebagai seorang manusia dan sedang berbicara dengan Immanuel sebagai Yang seorang manusia. manusia. Ya, Ya, jadi kita berbicara ini kita sebagai konteks kita sebagai manusia. manusia. Dan manusia, kita sama-sama manusia diberikan akal sehat oleh Tuhan, betul? Pasti. Nah, akal sehat itu bertentangan ketika kita mengatakan Tuhan itu maha mulia, ujung-ujungnya kita katakan Tuhan itu terkutuk. Iya. Itu menurutmu. Loh, akal sehat itu seperti itu. Aksioma Akal itu. akal sehatmu beda dengan akal sehatku. Allahu Akbar. Sungsang otaknya coba. Lawan dari akal sehat itu akal sakit. Tunggu Ada dulu. tuh akal sehat yang kontradiktif. Masa maha mulia sama dengan terkutuk. Masa begitu? Oh, nggak sama. Nah, nggak sama ya. Itu yang kusampaikan. Aku kasih kesimpulan sederhana biar kau paham. Daripada kita muter-muter jauh, di awal tadi kita sudah sepakat Tuhan itu maha mulia. Iya kan? Ya, Tuhan maha mulia, betul. kan? Betul? Betul. Oke, terlepaslah Tuhan siapa yang kau sembah, aku Tuhan siapa yang kau sembah. Ya. Aku meyakini Tuhanku maha mulia. Kalau Tuhanku maha mulia, nggak mungkin dia hina, nggak mungkin dia terkutuk. Nah, Oke. tiba-tiba Bang Darel mengakui di akhir bahwa Tuhan yang abang sembah bernama Yesus Kristus itu terkutuk, hina Oke. dia. Stop. Tunggu dulu, Mak. Bertentangan nggak itu? Bertentangan dengan prinsipmu bertentangan dengan prinsipku. Sekarang gini itu. Dia sebentar. Aku dulu Dio. Menolak waras, menolak Aku waras. dulu dia. Bang Darel. Aku dulu Dio. Kau bilang kan Tuhan yang kusembah, Tuhan yang disembah Dio adalah Tuhan yang maha mulia. Dan Tuhan yang maha mulia yang disembah Dio ini tidak mungkin mati terkutuk. Tidak mungkin turun jadi manusia mengambil rupa hamba. Tidak mungkin turun jadi manusia. Tidak mungkin lahir kandang hewan. Tidak mungkin. Tetap itu menurut Islam. Tetapi Tuhan yang disembah si Immanuel, Tuhan kami orang Kristen, mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di situ bedanya. Tuhanmu nggak mungkin, Tuhan kami bisa. Tuhanmu nggak bisa. Udah. Oke. Menurut Bang Darel sebagai seorang Kristen, Betul. Oke. bisa nggak Tuhan menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Ya udah, selesai. Udah selesai. Udah selesai itu, selesai. Abang sudah menabrak ucapan abang barusan. Nggak ada aku tabrak. Kalau abang meyakini Tuhan itu tidak bisa Menjadi bukan Tuhan. Tuhan, yang disebut dengan istilah mustahil. Jika dia Tuhan, maka dia akan tetap jadi Tuhan. Apalah kau Darel? Sekarang pertanyaan gini. Aku coba Sekarang ya, tanya Bang Darel, kau. aku nih coba Sekarang membantu. aku tanya sebentar, Aku stop coba dulu. Aku membantu dulu loh. gantian. Aku pakai bahasa yang bisa kau pahami. Aku Sebentar, ringkaskan iya, bukan. biar nggak terlalu panjang. Sebentar, aku dulu. Aku lagi. Iya. Tanya kau lagi balik.
Mampukah Tuhan menjadi manusia? Bisakah Tuhan jadi manusia? Itu mustahil. Mustahil Tuhan jadi itu bertentangan. Ya bertentangan dengan prinsip kemuliaan Tuhan itu sendiri. Makanya kita belajar dulu apa sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Dalam Islam kami pelajari itu. Ada namanya al-asma' was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dipelajari. Berarti gini Dio, bedanya kita cuma di situ saja. Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, Tuhan kami bisa jadi manusia. Itu sudah abang langgar tadi. Abang kan sudah sepakat tadi bahwa aku tanya tadi abang, bisa nggak Tuhan menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? Abang Nggak jawab bisa. Nggak bisa. Ya udah Ya. berarti abang sepakat dengan saya. Apa bagimu nggak mungkin manusia jadi nggak ada manusia yang Tuhan? Bagi kami ada. Yesus itu Tuhan. Manusia yang jadi Tuhan. Allahu Akbar, ditabraknya lagi. Cemana? Aku tanya dulu kau Dio, Tuhan itu manusia atau enggak? Ya bukan lah. Bagi kami Tuhan itu manusia, Yesus itu manusia. Ya memang Yesus Saya uji ya, boleh ya. Saya sebagai orang yang di tengah-tengah bisa menguji. Boleh, Bang Dio. boleh. Bang Uji Dio, aja nggak apa-apa. saya tanya Bang Dio dulu. Bang Dio, bisa tidak Tuhan itu tidak mencipta? Tidak. Dia adalah Tuhan yang itu maha mencipta. pasti maha pencipta atau dia pernah tidak mampu mencipta? Dia maha mencipta. Maha mencipta. Oke, saya tanya dengan perkataan yang sama Bang Immanuel. Bisa tidak? Ya. Bisa tidak Tuhan itu tidak mampu mencipta Bang Immanuel? Tidak bisa, dia pasti mampu mencipta. Oke, ketika Yesus di bumi apa yang dia ciptakan? Betul. Ketika di bumi, betul. Ini pertanyaan yang bagus. Ketika di bumi, apakah Yesus pernah mencipta? Jawabannya Bukan pernah. itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Ketika boleh. dia di bumi, ya, Ya. apa yang pernah dia ciptakan? Dari 2 roti dan 5 ikan, dia menciptakan roti 1 karung bisa memberi makan 5.000 orang. Itu dari lima roti. 5 Rotinya roti. sudah ada. Sabar. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Itu dia Kenapa dia tidak menciptakan menciptakan roti? Kenapa dia tidak menciptakan roti dari tidak ada saja, dari tidak ada menjadi ada? Bukan Kenapa dari roti itu? yang sudah ada. Dia itu memperbanyak. Sabar. Jadi kan kau kan bertanya nih, kapan Yesus pernah mencipta? Enggak Jadi begitu kalimatnya. Dengarkan lagi. Salah lagi. salah Ya. lagi, boleh tanyalah. Selama Yesus di bumi, ya. Betul. Apa yang pernah dia ciptakan? Roti dan ikan menjadi banyak. Jadi sebelumnya tidak ada roti dan ikan. Sebelumnya hanya ada 2 dan 5 Berarti sudah ada. Iya, sabar. Sudah ada. Mana. Gagal itu sudah. Sabar, menurutmu gagal. Sekarang ku tanya kau balik. Waktu kehidupan Muhammad, kapan Allah pernah di depan mata orang dia mencipta? Nggak usah Al-Quran dulu bro, biarin dulu dia bertanya Kristen ke kita. Kita pakai akal dulu. Ketika pakai kau akal di mirroring dulu. kau batuk darah. Kita pakai akal dulu. Pakai Allah akal. mencipta Tapi di depan, gini, Bang di depan Ben. mata orang. Boleh, Ini silakan. pikiranmu, Bang Ben. pikiranmu Gini. kok ngalor ngidul gitu. Bukan gini kawan. Ben gini, kalau berbicara pencipta gini logikanya, kalau pencipta pastilah Tuhan. Dengar baik-baik ya. Ya, Kalau betul. pencipta pastilah Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum tentu pencipta. Dari situ kalian akan memahami, kami orang Kristen memahami Tuhan itu apa. Kalau kalian Nah, mirroring ke kalian ya cerdas itulah Abang tabrakan Padal. kita. Gitu loh. Ya, cerdas Bang. Kalau Paul. kamu katakan kalau selama Tuhan, Yesus di bumi gini sebentar. Saat kamu tanya apa yang Yesus ciptakan di bumi banyak, salah satunya bagi saya kasih. Saat manusia di muka bumi tidak ada menciptakan kasih, yang musuh kita aja Yesus katakan kita ampuni, kita maafkan. Ada nggak ajaran yang mengatakan itu? Yesus sudah melangkah lebih maju, dia menciptakan itu kasih. kasih. Ya iya jelas Kasih. dong. Izin Bang Kasih Panda. itu barangnya mana? Bang Ben, ini Bang Panda ini si Binsar ya, FYI, ya silakan. Oke. Iya. Whatever lah, pokoknya Kristen. Jadi kasih itu mana barangnya? Lah,
Itulah yang Yesus buktikan, yang Yesus ciptakan, yang Kau ini tadinya bicara rasa. sebentar Kau bicara dulu. rasa sama kamu gini loh bro, kamu mau memahaminya secara barang. Oh, Bang Immanuel sudah jelaskan bahwa 2 ikan 5 roti Yesus sudah bisa ciptakan lebih banyak lagi. Nah, dari hal teologi itu bukan rohani saya menciptakan bawakan sih. namanya. Kamu Menciptakan nggak itu percaya juga, membuat jadi saya segala bingung. sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Salah, yang tidaknya ada jadi ada, itu yang mencipta, gitu loh bro. Iya, Makanya dari manusia tidak ada pencipta, menjadi iya. ada, bukan Gini yang loh, bukan yang sebentar. sudah ada Contoh. menjadi banyak, bukan itu. Jadi gini Bang Ben, kamu juga bisa pencipta kamu. Pencipta apa? Robot contohnya. Aduh. Makanya kamu harus memahami itu. Ya, definisi Bang, belajar bahasa Indonesia, Bang. Definisi pencipta adalah menjadikan segala sesuatu ya. Sesuatu ya. Saya koreksi kalimatnya. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu dia. Bukan duplikasi. Tahu nggak? Apa bedanya menciptakan dengan duplikasi? Duplikasi itu jadi- membuat segala sesuatu ya dari yang mulanya ada menjadi lebih banyak. Itu duplikasi. Yang Yesus lakukan adalah duplikasi, bukan menciptakan. Oke. Nah, Ada saya dua. lanjutkan, silakan. Kalau tidak ada nggak usah dipaksa. Ya, kalau tidak ada tidak usah dipaksa. Kalau ada silakan jawab aja. Jadi Karena biar nggak buang-buang waktu, nanti saya kembalikan sama Bang Dio lanjut diskusinya. apa di sini dulu kau, jangan langsung kau lempar ke di video. Nah, jadikan kau bilang duplikasi. Pada saat itu hanya ada 2 roti dan 5 ikan, 2 roti 5 ikan. Lalu Yesus menciptakan bisa memberi makan 5.000 orang. Tercipta roti dari yang apa ini? Maksudmu adanya situ tepung, jadi masa orang tuh di godok-godoknya tepung itu, maksudmu begitu? Kan dari yang tidak ada kian hanya ada sedikit kan diciptakannya jadi banyak biar bisa makan itu manusia itu. Ya kan sekarang Tuhanmu kan kau bilang Maha Pencipta. Kapan Tuhanmu pernah menciptakan di dunia ini di depan mata orang? Silakan. Nggak masuk akal pertanyaanmu itu. Jadi gini Nggak loh. masuk akal. Kalau oke lagi nih kawan, gini kawan. Tuhanmu mengaku pencipta langit dan bumi, oke. Tuhanku juga ngaku juga, Tuhan orang Paramalim ngaku juga. Semua Tuhan di dunia ini ngaku-ngaku sebagai Dia pencipta. Enggak, Tuhanmu enggak pernah ngaku. Mana pernyataan Yesus pernah mencipta? Bar. Jadi oke. Semua Kau tarik Tuhan. dulu kalimatmu. Nah. Kalau memang semua Tuhan pernah mengaku, ya, Tuhanku mengaku. Kalau Ya. Tuhanmu mengaku enggak? Mengaku. Mana ayatnya? Oke. Gini, sebentar Bang Ben. Kalau yang mengaku maha kuasa, kamu yakin dia pencipta nggak bro? Minimal ada pengakuan. Sekarang komparasinya, Iya. ya, mirroringnya Ini ke yang kalian. mengakukan Yesus. Karena Iya, yang iya. mengatakan mengaku Ini itu bukan aku. sebentar. Yang mengatakan Iya, mengaku Tuhan. itu si Manuel. Oke. Makanya aku Oke. tuntut. Mana Iya, pengakuan memang dari betul. Tuhanmu yang mengatakan dia Iya pencipta? betul. Nanti saya bukakan ayatnya. Kalau Yesus kalau Nggak ada usah nanti deh. pengakuan Nggak diri usah yang nanti. Nggak usah maha buka-buka kuasa. dulu. Oke. Ya, nggak usah. Bro Saya nggak mau Emmanuel, lanjut diskusi kalau nggak ada bukti. Bacakan dulu Yohanes 1 ayat 8 Emmanuel biar tahu dia. Oh maha kuasa itu Yesus ngaku coy. 1 Silakan Bro ayat Emmanuel. Saya satu di. Iya, Wahyu 1 ayat 8. apa? Wahyu 1 ayat 8. Oke, silakan. Itu warna merah itu kalau di aplikasinya. Perkataan Yesus itu. Mana ada Wahyu tulisan 8. Apa Nah, merah? Aku kasih dulu lah ini, enggak konuk persikula itu kan apa itu? Yohanes 1 ayat 3 ini ya. Oke. Bukan Nah, dia mau perkataannya Yesus itu tahu saya segala sesuatu diucapkan oleh dia. Pengakuan. Kan? Itu Aku dia mau bilang perkataan pengakuan. Yesus, pengakuan. Perkataan Yesus Dia yang mau mengaku kalau pengakuan, dia bro. itu mencipta. Oke, sebentar. Oke, ini pernyataan Yohanes memang ini ya, tapi sebentar ini di kitab Yohanes ini. Oke, sebentar aku bacakan ya. Tenang aja kau. Ini kan pengakuan. Nih, sebentar aja lah. Mana Yohanes 1 ayat 3 nih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Maksudmu ini bukan pengakuan Yesus? Bukan. Bukan. Tetapi ini kan di Yohanes ini kan murid Yesus ini.
karangan Yohanes itu. Karangan Yohanes, berarti ini dusta Yohanes ini ya? Iya, bisa aja dusta. Karena berarti nggak ada ini- buktinya. Kan kau Bentar. bilang pengakuan. Bentar, semua ngaku-ngaku benar. Ini pengakuan Yesus kepada Yohanes dan dituliskannya ini. Kalau ada pengakuan, katakan ada. Kalau tidak ada, lanjut diskusinya. Ini Kalau ini enggak, dia nggak ini usah. Buang-buang ini waktu adalah- gitu loh. Inilah paling malas kalau buang-buang waktu. Oke. Durasi, bro. Sekarang oke Bang kalau Dio nggak ini kau lama percaya- menunggu loh. Sekarang sebentar Udah lah, aku kalau serahkan kau- aja sama Bang Dio lagi lah. Bentar, jangan lari kau sini dulu kau. Lari Manuel, kau belum selesai Bang Dio. Lanjut dulu, silakan Bang Dio. Sama Bang Dio. siapa? Aku sama si Dio. Ya belum klimaks tadi itu. Oke, boleh. Jadi boleh. gini aja, selesaikan Bro dulu. Iya Emanuel. sih. Kayak Gini, lagu gini. apa Gini ya aja, Bang Dio teman-teman. orang ini. Saya Dia yang mulai, dia yang mengakhiri, ya kan? Siapa? ya enggak, Jadi gini, enggak masalah gini, penciptaan gini. biar teman-teman Jadi muslim gini juga. kawan. Diam dulu. Lanjut. Oke. Siapa? Ayo kita selesaikan dulu dia, boleh. Ayo, mana? Ayo Dio, mana? Mau kita selesaikan sampai mana Ya. jadi lupa. Ya, aku. kesimpulannya Tuhan Aku itu dulu maha 1 mulia menit, atau 1 tidak? menit boleh. Bentar, kau diam dulu. Sebentar, boleh nggak? Biar Sebentar enggak, dong, nih. Immanuel dulu. Immanuel Biar- sama Bang Dio belum selesai. biar kelima. Sabar. Oke. Kau baru naik, diam. Ya, berarti kesimpulannya Tuhan itu maha mulia atau tidak? Maha mulia. Oke. Kenapa Tuhanmu kalau Tuhan maha mulia, kenapa kau katakan dia terkutuk? Betul, dia terkutuk di kayu salib menanggung kutuk yang harusnya kami terima. Nah, berarti nggak mulia kan? Menurutmu, Nah, kok menurut Bibelmu, gimana ya kau? apakah hanya sekarang gini? Ada seorang raja, mandi dia di paret-paret. Mandi betul-betul di paret-paret. Apakah hanya karena raja ini mandi di paret-paret menjadikan dia tidak raja? Oke, pertanyaan siapa? Raja mana yang pernah mandi di paret? Raja mana yang pernah mandi di paret? Nggak dijawab dulu. Kau jawab dulu, siapa raja yang kau pernah tahu sejarah dari zaman awal sampai sekarang? Siapa raja yang pernah mandi di paret? Sebentar dulu dia. Nggak ada kau. Kau jawab dulu, Gaby. Oh, aku kan Jawab ambil siapa? perumpamaan. Raja mana yang mandi di paret? Iya, aku pun baru dengar. Silakan jawab. Aku kan ambil perumpamaan. Aku kan Ini ya, bentar. Mulut daripada Aku closing otaknya dulu, ini. bentar. Bang Darel, begini. Kita Sebentar dulu. cobalah kita berdiskusi. Sabar Itu dulu. kita- Aku dulu, Sebentar, aku dulu. bentar. Habis ini aku ya. Kasih aku ruang ya, silakan. Aku. Oke, aku gini. Ada seorang raja. Ada seorang raja. Lalu di dalam dia punya anak. Raja ini punya anak. Lalu datang sebuah hukuman. Anaknya ini berbuat salah dan melawan hukum. Lalu anaknya ini dijatuhi hukuman harus masuk ke mandi di paret-paret busuk. Oke, atau dia dijatuhi hukuman yang berat lah gitu kita bilang. Apakah lalu karena cintanya raja ini sama anak yang dikasihinya ini, lalu raja ini menggantikan posisinya. Hukuman anakku ini kugantikan menjadi aku yang mandi di paret-paret, kata si raja. Agar karena dia nggak mau anaknya ini mandi di paret-paret, biarlah aku sebagai bapaknya ini, aku sendiri yang mandi di paret-paret, menebus hukuman yang harusnya diterima oleh anakku ini. Akhirnya si raja ini mandi di paret-paret menggantikan hukuman yang seharusnya diterima anaknya ini. Apakah karena si raja ini mandi di paret-paret dia kehilangan kemuliaannya? Aku tanya dulu kau Dio. Sebelum aku jawab itu, aku mau tahu dulu itu raja siapa namanya itu. Jawab dulu aku. Apakah hanya si raja ini yang menggantikan sabar Darel, dulu? gini. Jawab. Darel. Kalau kau kan ku jawab tegas. Kenapa pertanyaanku nggak kau jawab dengan tegas? Loh, sudah aku jawab tegas. Itu raja siapa itu? Raja di kepalamu. Sabar. Jawab. Gini pertanyaan lagi. Bagaimana? Begini, coba. Aku bongkar dulu analogimu. Sebentar. Bagaimana berani mungkin? jawab Sebentar. dengan tegas. Dengarkan. Aku jawab dengan tegas. Aku jawab dengan tegas. Bagaimana mungkin kau analogikan dengan raja yang raja dihukum? Hukum siapa? Sabar. Berarti raja itu tunduk di bawah hukum raja yang lain. Raja siapa itu? Masa raja anak gara-gara anaknya mandi berbuat kesalahan dihukum. Yang menghukum siapa? Masa raja yang kena hukum? Ada Bukankah aja. raja itu adalah hukum itu sendiri?
Gila aku rasa si Daryl ini. Agak Gila kali si Emmanuel ini, nggak paham tentang hukum. Raja Makanya aku itu bilang hukum tadi. itu sendiri. Nggak, Makanya aku bilang tadi. Makanya gini, makanya oke lah Bel. Dio, gini lagi, gini memang Sebentar. nggak- Udah, Boleh. bentar. Aku giliranku sekarang. Kan kau sudah tadi Nah. panjang lebar. Sekarang begini teman-teman. Aku pengen mengajak teman-teman, ada 420 orang di bawah yang mendengarkan. Minimal teredukasi, baik itu muslim atau Kristen. Pakai akal sehat, pakai akal waras. Aku berbicara sesuai dengan apa yang tertulis di Bibelmu. Kemudian kau datang menganalogikan dengan analogi yang rusak. Kalau dalam bahasa Nggak Islam ada itu rusaknya di kias situ. ma'al farid. Kias dengar dulu lah, gantian kita ngomong. Biar teredukasi kita. Kau datang dengan kias ma'al farid, itu cacat analogi yang rusak. Oke, sudah aku jelaskan tadi, sudah aku bongkar bahwa tidak mungkin seorang raja dihukum karena dialah yang membuat hukum. Kita kembali kepada kesimpulan Nggak kita mungkin bersama. raja dihukum. Ketika- Nggak mungkin raja dihukum. Nggak pernah kau lihat presiden masuk penjara. Presiden bukan raja, bos. Ah, gila kau nih. Udah jangan ke situ dulu. Kalau kita sepakat Tuhan itu maha mulia, tidak mungkin dia terkutuk. Dan ternyata terbukti, dengar dulu lah, gantian kita ngomong. Dan terbukti. Nafsu kali kamu. Aku dari tadi kau minta ngomong, aku diam aja. Ya udah silakan. Sekarang persilahkan aku dong berbicara. Biar ada nilai edukasinya, biar teman-teman Kristen di bawah pun bisa menilai. Beginilah seorang muslim kalau berbicara itu sesuai dengan akal sehat. Aku yakin kalian pun menerima premis-premis yang aku sampaikan beserta konklusi yang aku sampaikan. Itu semua kalian terima dengan akal sehat. Kalau ada Tuhan yang maha mulia, mustahil dan tidak mungkin dia itu terkutuk atau menjadi hina. Gak mungkin itu. Bagi Tapi Islam, fakta. Gantian lah kita ngomongnya, jangan dipotong-potong. Tapi kenyataan pahit kita dapatkan dalam Bibel teman-teman Kristen, bahwa Tuhan Yesus yang mereka tuhankan itu ternyata terkutuk, teman-teman. Galatia 3:13. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada inkonsisten, ada kontradiksi dalam ketuhanan Tuhan yang disembah, yang dituhankan oleh teman-teman Kristen. Itu yang kalian harus pikirkan. Itu yang aku dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang lainnya. oke. Jadi disitulah selisih kita antara Islam dan Kristen, antara mungkin dan tidak mungkin. Sederhana aja. Tidak mungkin Tuhan Allah itu datang jadi manusia. Nggak mungkin bagi Islam. Bagi Islam. Bagi Kristen mungkin. Di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan itu sebelum kelahiran Yesus kan apa itu? Itu yang dikata Tuhan, tidak Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allahnya orang Islam ada yang mustahil. Mustahil Allah jadi manusia, itu bagi orang Islam. Bagi Allahnya orang Kristen beda. Allah orang Kristen bisa jadi manusia dan tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allahnya orang Kristen. Selesai. Betul. Kalau ini kalau tadi aku bantah Bang Immanuel, kali ini aku setuju sama Bang Immanuel. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya Immanuel. Ya, termasuk menjadi iblis. Termasuk Ya, menjadi iblis Bang Dio. Oke, sekarang kita uji ya, konsisten nggak dia? Immanuel, Tuhanmu bisa jadi tai nggak? Immanuel, itu kan nggak konsisten dia teman-teman. Makanya aku bilang dari awal, kita kalau berbicara tuh pakai data. Ada teks tertulis dalam kitab suci kita masing-masing. Kalau kalian bertanya tentang Islam, aku jawab dengan jawaban-jawaban yang ada dalam Islam, dengan dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengedukasi kita. Kenapa? Udah Jadi belum? kita Dari tadi aku tungguin nih. Jadi kita berdiskusi, bentar bang. Jadi kita berdiskusi itu ada nilai edukasinya, bukan asal cuap-cuap. Dan itulah prinsip kami di dalam
APII Jabodetabek, kami mengedukasi, memberikan nilai-nilai nasihat, nilai-nilai edukasi buat teman-teman yang masuk di room ini. Mereka datang di sini mendengarkan, oh dapat ilmu, dapat pencerahan, walaupun dia Kristen, minimal dia gunakan akal sehatnya. Aku udah gunain gini loh Bang Dio. Kamu katakan tadi Tuhan bisa tai, kalau menurut saya bisa, tapi untuk apa Bang Dio? Tuhanmu bisa tai nggak kalau menurutmu? Ya untuk apa kan? Untuk apa Tuhanmu itu aja bisa, jawabannya. Sebentar. Tuhanmu bisa jadi tai. Gini loh bro, berpikir ya iya dong. Tapi untuk apa kan gitu? Lah, berarti Tuhanmu nggak bisa menjadi apapun gitu. Gini, logikamu gini Bang Dio. Hanya Islam lah satu-satunya Tuhan yang mengaku Tuhannya langit dan bumi, tapi tidak pernah turun ke bumi. Karena apa? Saat Tuhanmu turun ke bumi, dia berhenti jadi Tuhan. Berarti Tuhan ciptaanmu itu Bang Dio. Kau yang mengkonsepkan Tuhan itu. Kalau logikamu bawa seperti itu gitu loh. Untuk apa dia jadi tai menurut Bang Dio? Kan nggak ada. Untuk apa dia menjadi manusia? Ya jelas untuk menyatakan keselamatan, yaitu firman Allah menjadi manusia yang diutus dia dari dirinya sendiri. Kan itu logika masuk. Tapi untuk apa menjadi babi, menjadi kambing? Kan untuk apa? Oke, aku bantah logikamu ya. Kita coba, aku uji dulu. Ini logikamu konsisten apa enggak? Apa coba? Nanti main logika aja dulu kita lah. Baru perang ayat, nggak apa-apa. Oke, baik. Siapa yang mengharuskan Tuhan turun ke bumi? Tidak ada. Nah, nggak ada. Karena begitu sebentar. Kalau nggak ada ngapain kau ngomong kayak begitu? Nah, berarti siapa mengharuskan manusia? Tuhan bisa menjadi tai. Kan itu logikanya juga gitu, Bang Dio. Sebentar. Itu konsekuensi ketika Darel mengatakan bahwa Tuhannya itu bisa segala sesuatu. Sudah aku jawab. Iya, emang bisa. Tidak ada yang mustahil. Sebentar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi saat dia menjadi gini loh, saat dia menjadi kambing, emang mau apa gantian dia? Kita. Untuk apa? Jangan lari ke Darel lagi. Sekarang ke argumentasimu tadi, logikamu tadi. Kau mengatakan Tuhannya umat Islam tidak pernah turun ke bumi. Oke? Sekarang saya tanya, siapa yang mengharuskan Tuhan itu turun ke bumi? Jawab. Ada. Logika. Nggak ada. Berarti bisa gini loh Bang Dio. Berarti bisa Tuhan Dio saat sesuatu dia tidak bisa gitu. Enggak, sebentar. Dijawab dulu itu. Iya, enggak jawab dengan konsisten. Kalau tidak ada, bisa kalau Bang, tidak ada Tuhanmu itu bisa saat tidak dia sesuatu gitu. Enggak, jangan lompat-lompat kemana-mana. Nah, kan enggak mau konsisten kan? Sebentar. Tadi kau mengatakan Tuhannya umat Islam itu tidak pernah datang ke bumi. Sekarang saya tanya, ya, jelas. Siapa yang mengharuskan Tuhan datang ke bumi? Kalau manusia mengharuskan nggak ada Bang Dio. Enggak, aku mau bawa cara logika kamu berpikir gitu loh. Kalau tidak ada, berarti kalau tidak ada manusia yang mengharuskan Tuhan datang ke bumi, berarti nggak harus Tuhan datang ke bumi, betul? Sepakat? Berarti Tuhanmu tidak bisa turun ke bumi toh? Nggak ada berkuasa turun ke bumi. Coba bisa nggak dia turun ke bumi? Dia ganti lagi. Iya, gini. Aku menerima bahwa Tuhanmu tidak ada mengharuskan dia turun ke bumi. Oke, saya ngikutin nih. Berarti Tuhanmu bukan berarti tidak bisa turun ke bumi, betul? Allah, kalau kau tanya Tuhanku maha kuasa akan segala sesuatu. Iya, bukti dia maha kuasa apa? Bisa turun ke bumi enggak? Sebentar. Bisa turun ke bumi enggak maha kuasaan dia? Dengarkan. Jangankan turun ke bumi. Gantianlah kita ngomong. Kau bertanya, aku jawab, kau bantah lagi, kau ngomong lagi. Gantian kau ngomong, aku jawab. Sebentar, gini loh, bertanya, aku jawab. Jujur lah, kalau jawab itu jujur. Iya mulu kau Binsar. Astagfirullahalazim. Lanjut Bang. Aku kalau diskusi sama Darel itu kan walaupun agak sungsang otaknya, tapi enak diskusinya gitu loh, gantian. Kalau sama si Tanda ya udahlah, konsisten lah bos, konsisten jawaban. Gimana mau konsisten? Aku jawab, kau ngomong juga, aku berbicara, kau ngomong juga. Cemananya? Jangan kalau Tuhan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala, jangankan turun ke bumi, menghancurkan alam semesta pun mampu Allah itu. Apa cuma datang ke bumi? Cuman kami berbicara sebagai seorang muslim, kami itu dilarang berbicara tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kami ngomong seenak kami, nggak boleh. Beda dengan kalian Kristen.
Kenapa? Kami Karena itu adalah Kristen. Aduh, Matius ini gimana sih? 6. Ritik. Lanjut bang. Satu-satu lah, nanti kalian juga ngomong kok. Dikasih Kalau kalian- nggak bisa tertib turunkan aja. Ya. Gantian kita. Nanti kalian kok di Komal API Jabodetabek ini fair kok. Kalian bisa berbicara, ada waktunya. Jadi biar ada nilai edukasi, nggak semua ngomong gitu loh. Kalau semua ngomong kalian ke pasar aja. Aku tadi ngomong apa itu? Terputus kan? Trigger di situ. Terputus dia. Aku ngomong apa tadi teman-teman? Saking banyak Tuhan berkuasa menghancurkan bumi. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, itu kami umat Islam dilarang berbicara tentang Tuhan kami tanpa ilmu, tanpa data dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu adalah langkah syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Kalau kami berbicara tanpa ilmu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Jejak syaitan itu apa? Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa yang dia suruhkan kepada manusia? Innama ya'murukum bis-su'. Syaitan itu mengajak kalian, menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang buruk. Wal fahsya, melakukan perbuatan yang keji. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan itu menyuruh kalian untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang kalian ketahui. Jadi kami berbicara sesuai dengan dalil saja. Kalau kau tanyakan, apakah Tuhanmu itu mampu datang ke bumi? Jangankan ke bumi, menghancurkan alam semesta, yang semua yang ada di alam semesta ini, dia mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu akan segala sesuatu. Jangankan cuma datang ke bumi. Cuman masalahnya, ada enggak dalilnya itu? Allah Subhanahu wa taala datang ke bumi, enggak ada. Enggak ada dalilnya. Makanya kami enggak berbicara tentang itu. Oke, terima kasih Boleh Pak kami Ustadz. jawab? Boleh Sebentar kami jawab? bro. Dio. Habis ini saya ada kerja sebentar. Satu-satu Gini, siapa Bang yang Dio. ngomong? Ritik diam. Saya. Jadi gini teman-teman Muslim juga Kristen. Jadi kan Pak Ustadz Dio sudah menjelaskan kemahan Allahnya itu seperti itu teman-teman. Tapi yang aku bingungkan dengan teman-teman Muslim saat kita mengatakan Tuhan kita Bapa di surga kemahakuasaannya itu salah satunya dia bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia seperti kita. Orang-orang Islam ini kebakaran jenggot teman-teman. Gak terima. Itu masalahnya. Dan di kami Apa sih ngomong apa sih? dan di kita sebentar dulu dong, nggak nyampe 1 menit. Dan di kita kami menuliskan, memang di kalian nggak ada menuliskan Tuhannya bisa turun ke bumi. Ya kami bisa. Jadi kan udah selesai dong perdebatan. Biarlah agamamu itu seperti itu kemahakuasaan Tuhanmu. Dia berhenti kalau dia datang ke bumi dia berhenti jadi Tuhan. Kalau kami nggak, untuk menyatakan kasihnya dia turun langsung. Jadi Sama yang lain. dalil, Aku sebentar. ya, jadi dalil di kitab kami adalah di Matius 6, 9 dan 10. Datanglah kerajaanmu seperti di surga dan di bumi. Begitu juga di Lukas 11 ayat 2. Sudah jelas Tuhan itu bisa ke bumi. Suruh nongol sekarang. Bisa nggak? Kan sudah datang Yesus. Bagaimana kok suruh nongol lagi? Nanti Si bapak pernah nggak ke bumi dia? Si bapak itu pernah ke bumi nggak kan dia? Si sudah orang tua itu. Loh, firmannya kan sudah Yesus itu. Aku nggak tanya firmannya, Bukan aku mintanya si bapak itu, si firmannya. bapak, sang sumber. Loh, kok si bapak sang sumber gimana sih? Berani nggak dia Yesus keluar itu dari sang sumber. berani nggak keluar dari Firman. kandangnya yang di sorga itu? Ke bumi dia. Kamu tahu nggak kalau Allah itu roh? Ah sudah banyak omong Roh yang kosong di kau. dalam Yesus itu siapa memang? Udah. Kalau aku ateis, Aduh. buang waktu. Oke gini, kita uji ya. Kita uji argumentasi Bang Ritik tadi. Berarti Tuhan itu datang ke bumi, Bang. Jelas datang ke bumi Oke. melalui firman-Nya. Baik. Ada yang melihatnya? Yesus dilihat itu firman Bapa.
Yesus. Oh Yesus, yang kau maksud Tuhan itu Yesus. Betul, betul. Oke. Kita uji ya, kita uji. Dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang mengutus Yesus ini Tuhan atau bukan, Bang? Sesembahan sebagaimana di 1 Korintus 8 ayat 6. Saya tanya, dia Tuhan atau bukan? Sesembahan di 1 Korintus 8 ayat 6. Berarti Tuhan. Sesembahan pencipta langit dan bumi, sesembahan 1 Korintus 8 ayat 6. Ini abang nggak budek kan, Bang? Di 1 Korintus 8 ayat 6 itu udah jelas satu Allah, sebentar. satu Yohanes, Tuhan. enggak, bukan itu yang kutanya. Bagaimana sih? Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Pertanyaan saya, Bapa yang mengutus Yesus ini Tuhan atau bukan? Itu dijawab dulu itu. Loh, kan saya sudah bilang dalilnya di 1 Korintus 8 ayat 6, baca sendiri. Berarti dia Tuhan. Bapa itu Tuhan. Tuhan itu Yesus. Allahu Akbar. Allah itu pencipta langit dan bumi, sesembahan. Pertanyaan saya, Bapa yang mengutus Yesus ini Tuhan atau bukan? Loh, berapa kali lagi saya harus jawab di 1 Korintus 8 ayat 6, sesembahan. Udah turun aja lah kau. Aku kok diskusi sama orang yang pura-pura budek, pura-pura bego itu nggak bisa aku. Nggak apa-apa dia. Ente kalau mau diskusi mau ngawur sengawur-ngawurnya kayak Immanuel nih kuladenin. Ayo kita gaskan. Ada nilai edukasinya. Ini nggak pura-pura budek, pura-pura bego gitu loh. Bentar Bang. Johan, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Johan. Aneh salah. Oh, ya Kristen. Oke, silakan. Pertanyaannya kenapa yang mengutus Yesus Allah apa bukan? Ya pertanyaannya kamu yang bilang mengutus itu ya berarti sudah Allah lah. Kalau lu yang udah mengutus, kamu tanya lagi Allah apa bukan? Gimana pertanyaanmu? Bingung orang. Aduh, yang ku tanya bukan itu loh, Bang. Salah kalimatnya. Aduh, abang ini. Pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku, ketika Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Udah sampai mana ini pembahasannya? Aduh. Oke, Tadi kan- apa lagi pertanyaanmu, Pak Ustadz Dio? Silakan. Tadi kan kalian kan sudah berstatement bahwa Tuhan yang kalian sembah itu datang ke bumi. Aku konfirmasi, dia dilihatnya, ada yang melihatnya nggak? Ada. Oke. Sekarang aku bawakan ayat dalam Yohanes 5:37. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, Bapa yang dimaksud oleh Yesus ini Tuhan atau bukan? Iya kan tadi kau bilang Oh, mengutus gini Yesus. Bro Johan, kamu yang jawab tentang Bapak itu Tuhan apa enggak? Apa saya nanti? Silakan, Bro. Iya. Langsung to tadi the point kan aja, pertanyaannya gitu. itu Diskusi Bapak yang sama orang ini. mengutus Yesus, Bapak yang mengutus Yesus, dia tambah kalimat Tuhan apa bukan? Padahal dia tahu di dalam ayatnya Qur'annya juga ya, siapa yang mengutus itu yang lebih besar dari yang diutus. Berarti Tuhan lah. Gimana? Nggak nyambung jadinya. Bingung. Kau jawab aja Tuhan. Ya udah kau jawab aja Tuhan atau bukan? Ya pasti jawabannya ya salah. Pasti salah. Kalau kamu pertanyaanmu salah. Ya Tuhan lah. Kamu bilang mengutus. Oke, berarti Bapak yang dimaksud oleh Tuhan oleh Yesus itu adalah Tuhan. Betul?
Iya kan kau bilang mengutus Oke. Yesus kan? Baik, kalau Bapa yang dimaksud oleh Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus ini Tuhan atau bukan? Aduh. Aduh, Pukuli sakit kok, kepalanya. aduh itu. Nggak dipukuli kok, aduh gimana? Sakit kepalanya, aduh. Pulak Pusing saya, balik kalian pusing. buka Komal, tapi pertanyaan jawaban muter ke situ terus. Udah dibantah tak berapa tahun, juta Gini, tahun tuh gini, terus Johan. otakmu. Goblok kali. Gini. Gimana lah? Aduh, sudah turun aja lah kalau sudah kasar-kasar ngomong itu. Begini, kalau kalian mengatakan Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Tuhan, berarti fix. Tuhan itu nggak dilihat, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Itu yang aku mau sampaikan di situ. Kan kalian tadi bilang Tuhan itu datang ke bumi, dia dilihat oleh orang-orang. Ternyata yang kalian maksud itu adalah Yesus. Sedangkan Bapak Yesus itu dalam bapak Yohanes, polisi, bapak Sedangkan- tentara itu bapak. sedangkan Yesus sendiri mengakui, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti dia Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan suaranya. Kalau kalian katakan bisa dilihat, bisa dengar suaranya, berarti dia bukan Tuhan. Kan begitu logikanya. Cuman nih, aduh, kalian nggak gunakan akal sehat, susah diskusinya, muter-muter terus. Kalau kalian mengatakan Tuhan itu bisa dilihat, bisa didengar, berarti Yesus membohong dong. Karena Yesus yang mengatakan Tuhan yang mengutus dia, itu Tuhan menurut Yesus, itu suaranya nggak bisa kalian dengar, rupanya pun tidak bisa kalian lihat. Sekarang kalian mau ikut siapa? Mau ikut Yesus atau mau ikut siapa ini? Aduh, gimana nih kalian? Gimana Panda? Lanjut dulu teman-teman ya. Aku mau ini. Binsar. Ya, ada Bang Ben. Binsar monitor. Ya, lanjut Bang Ben, silakan. Ya, jadi ayatnya jelas di dalam Matius 11 nomor 25. Itu tinggal pilih aja teman-teman Kristen. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku, Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa. Siapa itu? Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Nah, lanjut dari pertanyaan Bang Dio. Si engkau tadi, kamu ini sebagai Tuhan. Kalau si aku ini siapa? Tuhan juga atau bukan? Ya, ini ku kasih analogi nih. Aku, ya, aku bersyukur kepadamu. Nah, kamu ini sudah ya, sudah jelas ya. Kamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini sudah fix ini, Tuhan langit dan bumi. Ini Tuhan juga atau bukan? Gampang kok. Itu tadi Bapak yang keluar tadi itu paham oneness dia itu. Paham oneness itu berarti orang oneness. Ya, Yang keluar terserah tadi, lah. yang Aku jelasin tadi. kan Masa membaca dari tidak? apa yang tertulis. Karena Allah nggak kelihatan, terus Yesus mengaku Tuhan, bahwa berarti Yesus itu bukan Tuhan. Aduh, oneness satu esensi dibuatnya jadinya. Udah jelas dibilang dia bersaksi tentang aku. Kalau udah ada yang bersaksi tentang kita, berarti ada dua oknum. Aduh, gitu aja. Itu makanya malas aku sama kalian ini bermutar-mutar terus. Goblok. Jadi oke, nggak apa-apa Bang. Itu kan imanmu. Imanmu bukan kan itu gitu. logika itu logika dulu, kamu pelajarin dulu hal-hal logika Ini yang sama. Tuhan. Yang beda Ini dibedakan. Tuhan atau bukan? Itu non kontradiksi, kamu gitu aja kok susah loh. Makanya muter terus Komal kalian, muter gitu. Yesus inilah. Sabar, sabar. Ini kan bukan ini. Ini bukan ini. Ini dulu, ini sudah jelas nih. Kamu sebagai Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Ini sudah jelas nih Tuhan. Yang Bukan, ditanya sama Bang Dio bukan tadi, begitu. ini Tuhan bukan. Ini loh, Pertanyaan ini. kalian tadi itu, yang kalian bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu sudah menabrak semua yang tadi kalimat yang sudah kalian baca di Yohanes itu. Kau bilang tadi Yesus Menabrak mana? Allah mengutus Yesus. Nah, ditanya lagi Allah itu Tuhan Iya. atau bukan? Allah mengutus Yesus.
Ini mengutus Yesus, Bapa mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3, ya. Bapa engkau yang mengutus aku. Ini ya sudah jelas Tuhan. Oke, sudah fix. Si ini yang kutunjuk ini Tuhan atau bukan? Itu tuh satu, itu nggak bisa kau analogikan itu kalau begitu terpisah-pisah gitu. Apalagi pengertian kau itu udah beda, imanmu udah kamu buat begitu analogi yang sudah tambah Parah ini, banyak. parah. Goblok kamu jadinya itu satu semua kau bilang. Oke, kita lihat ya. Kita Itu lihat. satu. Kita lihat ya. Jadi, Kita lihat ya analoginya ya. apa pertanyaannya Begini orang Kristen ya. Engkau adalah Tuhan. Mikir pakai otak ya, teman-teman ya. Engkau adalah Tuhan. Engkau ini Tuhan katanya Kristen. Apa pertanyaannya tadi? Aku sambil kerja soalnya. Apa tadi pertanyaan jawab pertama ini? Ini pertanyaannya Bang. Aku putar ya, Oke. putar anunya ya. Oke, putar kamera ya. Kan tadi pertanyaan Oke, Bang Dio, silakan. Bapak ini Tuhan atau bukan? Sama kawan Jelas Kristen. Tuhan dong. Dia akhirnya Dia menjawab itu ya, Tuhan. Oke, betul. Ya, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Ini kan Bapa nih. Betul. Ya kan? Berkatalah Yesus. Aku nggak jangan aja bro ke Kenapa? ayat. Gak usah pakai gitu. Biar Jangan, jelas. bagaimana Ini kan sih ini seperti moderator? seperti anak Enggak, kecil. ke ayat aja. Dari Udah, ayat aku itu dulu. apa yang mau kau tanya? Bincar, Dibantu sama Bincar, mamaku Bincar. itu Jangan pakai- setiap narasi kau reaksikan. Dengar dulu, selesaikan dulu. Sebentar, Gitu, biar- jangan pakai apa itu pulpen apa itu. Tuh, Pak Jangan Bambang pakai ayat juga itu kayak aja gitu apa kok pertanyaannya. narasinya. Udah diam dulu, diam. Gini, Dengerin Kak. dulu, dengerin, Iya. dengerin. Pertanyaannya apa? Dari ayat itu nggak usah pakai gitu. Pertanyaannya yang ngomong ini si Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Terus pertanyaannya lagi, ya. Oke, ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan, saya juga Tuhan di keluarga saya. Itulah Apalagi? itulah dirinya Elohim. Oke, itu, terima kasih. itulah itu. Bapak, Sudah jelas Yesus, dalam dan paham Iya. Kristen itu Iya, banyak udah Tuhan. jelas. Itulah pribadinya Saya- iya, banyak. Elohim. Sebentar itu liar nih. Enggak apa-apa Hanya itu iman Islam yang- Kristen. Aku menghormati kok. hanya Islam. Kalau memang Hanya dalam tadi Kristen ya, itu banyak gini, Tuhan, bro. konsep Gini, banyak Bang Tuhan, Ben. politeisme, enggak apa-apa. Nah, betul. Iya, enggak apa-apa. Oh, yang hanya satu yang membuat Tuhan itu hanya Islam. Biarpun rap di Al-Qur'anmu banyak, gitu loh. Anak sumur juga rap di Al-Qur'anmu. Gimana sih? Itu banyak enggak? Lebih dari satu enggak? Muhammad aja kau Enggak. Tuhan kan kau patuhi, kau turuti, kau Enggak ada. ikuti dia. Enggak Itu ada bawa Tuhan data. kan. Bawa data, makanya Gitu bawa loh. data. Bawa data. Aku itu pelajari tentang Islamologi yang diajarkan oleh CIA dan WAFM. Jangan macam-macam sama aku. Aku ini sudah kerjasama sama Sofiatul dulu ya. Aku ini sudah belajar sama CIA dan WAFM. Bu Derni, selamat siang Bu Derni. Ya. Selamat siang, guys. Ya, silakan Bu Clear. Derni. Keberadaan Elohim itu bingung ya? Nggak bingung, gampang kok. Elohim kami itu satu. Oh gampang. Nah, menyatakan Satu. diri di dalam pribadinya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Hakikatnya yang ketiga ini satu, itulah Elohim. Nah, satu Esa. Enggak. Bapak ada di dalam diri Tiga. Yesus gitu ya Bunda? Kenapa? Apakah benar Bapak ada di dalam diri Yesus? Ya, pribadinya lah Yesus itu wujudnya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dan gambar Elohim. Nah itu. Di Yohanes Firman yang di hidup. Yohanes 10 itu kalau enggak salah Bapa di dalam aku di dalam Bapa kan begitu. Aku dan Bapa satu, Betul, kata ya. Yesus. Berani Jadi rupanya Bapak enggak di Nabi surga? ngomong kayak gitu. Apa? Jadi Bapak keberadaan Bapak enggak di surga. Di surga. Sekarang kan Yesus sudah kembali kepada firman itu. Udah menyatu dia dengan Bapa itu. Waktu Yesus ngomong itu sebenarnya Bapak enggak di surga kan? Di sorga. Ada di orang Yesusnya ada di bumi kok bagaimana Iya, Bunda bilang yang di bumi itu Bapak ada kan- di surga? Yang di bumi itu kan wujudnya, firmannya yang menjadi manusia turun. Kalau Elohim nggak bisa dilihat manusia. Kembali. Pingsan Kita kembali, manusia. kita kembali. Nggak Kita bisa kembali terlihat dulu. dia karena roh. Bunda. Elohim itu kan Bunda roh Darni. yang tak kelihatan. Oke, gini ya. Terus? Bunda Darni kan tadi ngomong, kalian bingung ya keberadaan Tuhan kami katanya kan gitu ya. Iya. Oke, saya iyakan. Makanya saya tanya, waktu Yesus ngomong Bapa di dalam aku di dalam Bapa ada di mana?
Bapa di dalam Yesus. Kan katanya, aku dan Bapa satu. Berarti tidak ada di sorga. Iya di dalam Yesus. Ya berarti nggak ada di sorga. Ilahinya itu. Hah? Ya berarti nggak ada di sorga Bapak itu. Itulah Di dalam kemahakuasaan Elohim itu. Bisa dia menyatakan diri. Jadi dia mencintai ciptaannya. Datang dia. Berwujudkan Yesus. Jadi Bapak nggak di sorga kan? Iya di sorga lah tempatnya Bapa dah. Ah, kan tadi bilang Sang di dalam firman. Yesus. Iya, iya. Maksudnya kenapa dibilang Yesus aku dalam? Makanya si Filipus kan ngomong sama Yesus, Guru, di manakah Bapa itu? Kan kata Filipus kan. Apa kata Yesus? Ya. Sudah sekian lama kau Sekian bersama aku lama, Filipus. ya. Masa kau nggak kenal sama Bapa itu? Akulah Bapa itu. Ya. Ayo, berani Iya, rupanya para nabi ngomong berarti kayak nggak gitu. di sorga Bapak itu. Enggak, tetap di sorga. Tapi Yesus menyatakannya kepada Filipus, aku Bapa itu. Bunda Darni, sorga itu ada di bumi atau tidak ada di bumi? Di sorga itu tidak ada di bumi. Sorga itu di langit. Nah, berarti ketika Yesus berkata kepada Filipus, ya, akulah dia, ya, ego emi, ya kan? Berarti Bapak itu nggak ada di sorga. Ilahinya kan di sorga. Kan hakikatnya Yesus ini makanya Trinitas. Elohim menyatakan diri di Gimana dalam sih? Bapa. Kalau di sorga nggak ada di Yesus, dan bumi, Roh kalau di Kudus. bumi nggak ada di sorga. Yang Gimana turun bukan Bapa, yang turun bukan Elohim, yang turun firman Elohim menjadi hidup. Itulah Yesus. Jadi semua perkataan-perkataan Jangan- Elohim itu jangan bikin kami telah tambah hidup bingung, di Bunda. bumi melalui Yesus. Bunda, jangan bikin Gitu. kami tambah bingung. Nggak Bapak ini bingung. ada di mana sebenarnya? Di sorga, nggak pula lah di bumi Bapa itu. Di sorga sekarang. Berarti waktu ngomong sama dalam Filipus itu Bapak itu nggak ada di bumi. Waktu ngomong Yesus tetap Bapak itu di sana karena ilahinya di sorga. Yang turun kan yang menjadi manusia itu daging. Itunya yang Jadi nampak. Bapak membelah diri. Iya, ya, Elohim itu menyatakan diri, keluar dia Membelah diri. firman-Nya itu Apakah Bapak itu membelah diri menjelma jadi dua? gitu. Apa? Apakah Bapak membelah diri jadi dua? Membelah diri jadi Elohim. Elohim membelah diri jadi Bapa. Bapa kan disebut Membelah diri sewaktu jadi di bumi. Yesus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itulah kepribadian Bapa yang tiga ini. Itulah kepribadiannya. Yang ngaku diri sebagai Bapa siapa? Yesus atau siapa? Yesus. Nah, Roh Kudus Yesus juga. mengaku Roh diri Kudus sebagai itu kan- Bapa. Iya, Roh Kudus itu kan rohnya Elohim yang Jangan menyertai nambah-nambah. manusia. Yang nggak tertulis jangan sampai- nambah-nambah. Iya, itu kan itu maka Trinitas. Inilah Oke, kepribadian Bapa. Ini miliknya ini. Dirinya Aku aja ini, nggak Bapa, berani Yesus, nambah-nambah Kudus. yang nggak tertulis ya kan gitu. Ah. Yang mengaku diri sebagai Bapa Yesus, sedangkan Bapa aslinya ada di mana? Di Aslinya surga. Bapa itu ada di mana? Di surga. Berarti membelah diri. Iya, membelah diri dia. Keluar. Membelah diri jadi Yesus banyak. itu firman Elohim itu menjadi manusia gitu loh. Supaya bisa manusia nggak apa-apa, itu nggak bertemu apa-apa. dengan supaya manusia itu bisa bertemu dengan ciptaannya melalui wujudnya Elohim yaitu di dalam Yesus. Gitu. Kan enggaknya susah kan? Aku udah paham kali. Jadi sekarang Yesus kembali kepada sang firman itu. Makanya nanti yang menghakimi dunia kan Yesus. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Aku akan membangkitkan di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Yohanes 6 ayat 40 kan? Baru Kalau Matius itu 2-3 aja itu sudah banyak, sudah cukup. Nggak usah sampai 10 gitu. apanya? Kalau 10 itu kan khotbah. Enggak juga, kalian kan enggak percaya kalau satu ayat doang. Kalian enggak mau ayat yang lain pendukungnya. Saya percaya 2 atau 3 itu sudah kebanyakan. 1 itu sebenarnya sudah cukup. Makanya apalagi lebih dari Gitu. satu kan lebih percaya. Oh ternyata Yesus itu Tuhan ya. Dia bisa menyuruh para malaikatnya mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru Oh, bumi gini. untuk Bu Darni, membalas Bu Darni. setiap perbuatan orang. Bu Darni, Coba. sabar, Bu Darni. Iya. Sebanyak-banyak apapun Bu Darni sampaikan tentang kekristenan, saya aminkan. Kenapa? Karena itu keimanan Kristen gitu loh.
Iya. Iya dong. Walaupun tidak semuanya orang Kristen sepakat dengan Bu Darni, karena saya itu sudah pengalaman menanya sama 10 orang Kristen, kadang-kadang dapat jawaban tuh bisa 11. Berbeda ya. Iya, bisa berbeda. Nah, jadi makanya jawaban Bu Darni itu salah satunya tetap kami tampung gitu kan, sebagai salah satu jawaban yang terbaik lah. Karena itu iman Kristen. Bukan berarti yang ibu katakan kami langsung tolak, enggak ditolak, kecuali apa itu tidak sesuai dengan Bible, bukan sola scriptura, ya makanya kami heran kan. Makanya kayak kawan saya tadi tuh ada berapa kali yang saya sangkal, saya bantah karena dia berkata itu berdasarkan dogma atau iman dia sendiri ngalor ngidul, tidak sesuai dengan Bible. Tidak sesuai dengan sejarah tradisi gereja. Itu baru saya bantah. Jadi Bang Ben, nanti kedatangan Yesus nggak dipanggil. Mana Tritunggal? Tritunggal yang masuk surga. Oneness Islam, yang lain-lain, Buddha, Konghucu, itu masuk neraka. Kan nggak ada gitu. Cuman yang dipanggil nanti, yang mana yang menuruti kehendakku, Bapakku. Apa itu kehendaknya itu? Menuruti 10 hukum. Berarti orang Kristen ada yang masuk neraka? Ada dong, makanya ada ayatnya Yesus mengatakan. Tuh. Dengar ya teman-teman setiap Kristen. orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa itu? Dia menuruti 10 hukum. Siapa yang merubah hukum ini atau menukar hukum ini,